Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk saat teduh bersama. Sebuah lagu Damaiku Bersamamu akan kita pujikan bersama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Aku mencari damai
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dengan tema Sola Fide. Firman yang mendapati pertemuan kita pagi hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 29. Nanti akan dibacakan oleh Bu Monika. Mari kita berdoa. Bapak yang sangat mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu, Bapak. Berfirmanlah kepada kami, berkatilah setiap kami, beri hikmat setiap kami, supaya kami boleh mengerti. Secara khusus kami juga berdoa untuk perangkat yang kami gunakan, HP, laptop, jaringan internet, sinyal. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Galatia 3 ayat 23 sampai dengan 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Bapak Ibu Saudara, Sola Fide dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hanya karena iman. Sola Fide merupakan salah satu semboyan yang digaungkan pada masa reformasi gereja. Hanya melalui iman yang terarah kepada Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Salah satu acuan dalam semboyan Sola Fide adalah karya Paulus yang menyatakan iman sebagai kebenaran dan sumber keselamatan, seperti yang ditulisnya di dalam bagian bacaan kita pada pagi hari ini. Jemaat di Galatia menghadapi satu persoalan yang serius, yaitu hadirnya para pengajar palsu yang berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka mengutamakan dan memaksakan hukum Taurat dan praktek atau tradisi Yahudi sebagai cara untuk mendapatkan keselamatan. Orang-orang Yahudi telah terbiasa hidup dengan cara mengutamakan hukum Taurat dan seluruh tradisinya sebagai bentuk aktivitas rohani. Tanpa sadar, kebiasaan itu sesungguhnya sudah mengubah mereka untuk mengutamakan tradisi dibandingkan memahami bahwa karya Tuhan Yesus Kristus di dunia sudah menjadi penggenapan akan hukum Taurat dan membawa karya keselamatan yang utuh bagi seluruh umat manusia. Para pengajar palsu masih memahami hukum Taurat sebagai jalan yang akan membentuk kehidupan setiap orang dan membawa mereka kepada keselamatan. Para pengajar palsu ini juga menentang apa yang sudah diajarkan Paulus tentang keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus dan berupaya mengembalikan mereka pada cara yang sebelumnya. Mereka memberikan hukuman sosial kepada setiap orang yang tidak taat kepada hukum Taurat dan tradisi dengan cara merendahkan dan mengasingkan mereka yang tidak mau melakukan hal-hal tersebut dari interaksi sosial. Hal inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat
Rasul Paulus mengirimkan nasihatnya kepada jemaat di Galatia agar mereka kembali kepada dasar yang utama, yaitu iman kepada Yesus Kristus dan bukan iman kepada tradisi dan praktek hukum Taurat. Sebab hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus mereka beroleh keselamatan. Maka dari itu, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia agar mereka berpegang pada ajaran kitab suci yang membentuk dan membangun iman mereka selalu terarah kepada Yesus Kristus. Sebab memang hanya di dalamnya semua orang beroleh keselamatan. Paulus tidak menyalahkan hukum Taurat, tetapi ia menempatkan hukum Taurat sebagai penuntun, terutama sebelum kedatangan Yesus Kristus. Akan tetapi setelah Yesus hadir di dunia, maka Yesus yang menjadi pusat iman orang percaya. Dengan demikian, setiap orang percaya yang beriman penuh kepada Yesus Kristus telah menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas baru yang dimiliki setiap orang ketika ia beriman kepada Yesus Kristus, termasuk baptisan yang diungkapkan oleh Paulus sebagai bagian dalam praktek beriman. Dengan identitas baru itulah setiap orang percaya sudah menjadi satu dan sama di hadapan Allah. Mereka disebut sebagai milik Kristus dan berhak untuk menerima setiap janji-janji Allah. Mari kita merenungkannya. Para pengajar palsu terjebak pada aktivitas rohani dan bukan mengutamakan pertumbuhan iman. Akan tetapi, orang-orang percaya di Galatia menjadi satu dan terus menumbuhkan iman mereka yang terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya di masa kini, kita juga melakukan berbagai aktivitas rohani, seperti berdoa, membaca Alkitab, menyanyikan pujian, beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di gereja, atau juga mengakses konten-konten rohani secara online. Bapak, Ibu, Saudara, mulai hari ini kita perlu memperhatikan pertumbuhan iman kita. Setiap kali kita melakukan aktivitas rohani kita, janganlah biarkan kita terjebak di dalam intensitas aktivitas rohani saja, namun selalu berupaya agar kita juga terus merasakan pertumbuhan iman setiap kali kita melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk selalu menjadikan Engkau sebagai pusat dalam pertumbuhan iman kami. Ajarkanlah setiap kami untuk selalu menumbuhkan iman kami melalui berbagai aktivitas rohani yang kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri lebih sungguh dan semakin fokus kepada Kristus ketika kita berdoa, membaca Alkitab, beribadah, melayani, dan juga melakukan aktivitas rohani yang lain. Mari Bapak Ibu, kita melakukannya dengan serius dan dengan sukacita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.